sono ya. Hai guys. Siang guys, seger. Lapar. Saru terus lapar saha? Destinasi tempat wisata kedua yaitu tebing breksi di Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman. Naik segelompang itu, tanya. Biarnya. Hah? Lambat itu. Oh, baru mulang. Tuh marun tuh, tangga tuh. Kalau dijual gitu. Ini batako itu jauh rumah mas. Buat rumah ya. Tembok-tembok itu. Terus pecahannya pendasi. Lama-lamaan ya. Tapi awal mula terbentuknya ini teh mas berdasarkan aspirasi masyarakat apa pakai anggaran dana desa gitu? Jadi anggarannya ya sementara ya dari desa itu. Desa. Soalnya kan kemarin Makas desa dikelola warga sekitar kelurahan Sambirejo itu terutama. Emang berapa Pirang pedukuhan gitu cina yang ngelola sini. berapa dusun? Berapa kampung? Di sekitar terutama ya Sambirejo sama Lengkongnya megroyoan paling 3 pedukuhan. 3 pedukuhan. Jadi yang Katanya ini 2 desa disatuin, anggarannya apa satu desa ini? satu desa Sambirejo ya. Mas tahu nggak anggarannya berapa itu dari desa untuk bangun sampai saat ini? Anggarannya ya terutama ya dari hasil tiket-tiket itu kan. Tiket ini istilahnya untuk desa pirang persen gitu untuk bayar tenaga sini pirang persen. Awalnya gitu maksudnya awalnya anggarannya berapa gitu? Nyampe nggak? Ya anggapannya bertahapan ya Mas. Bertahap bisa sampai segini kan itu 6 tahun. 6 tahunan. Berdiri ini 6 tahun dari 2015. 2014 persiapan ke masjid, kuliner. Jadi puncer. 2014. 2015 masih terus berkembang. Terus
2015 tanggal 30 bulan 5 diresmikan. Iya, iya, Pak iya. Gubernur itu. Sampai sekarang. Jadi 6 tahunan lah. Tapi wisata belum pernah sulit gitu mas. Belum. Alhamdulillah ramai itu apalagi sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Alhamdulillah pengunjung ribuan hariannya. Awalnya katanya ini bukan desa termiskin maaf ya katanya. Tapi Tertinggal istilahnya, desa tertinggal. Selama kelamaan ini jadi wisata terangkat ini kan sebetulnya kami juga dari BUMDes dari Tasik ini mas. Kalau menurut apa rencana sih studi banding, jadi mencari informasi di lapangan bagaimana sih perkembangan desa berkembang bisa maju, Bagaimana Pasti caranya gitu. respon masyarakat ketika sudah terbentuk wisata seperti ini gitu mas. Soalnya kan desa, terutama desa saya juga iri gitu mas, asli. Jadi kan kenapa kami dari Tasik ke sini, ya itu salah satu alasan yang memang paling kuat itu pengembangan BUMDesnya gitu. Kok bisa sampai ke tahap berarti 6 tahun ya? Itu kan ada kebersihan ada sendiri, Ya. terus pertamanan ada sendiri, keamanan yang fungsi listrik air ada sendiri. Berarti totalnya 130-an. 3 bulan lebih. Karyawan BUMDes ya? Iya. Mantap. Selain Kebersihan sama taman. selain mengelola tempat usaha ini, BUMDesnya mengelola apa lagi mas? Kalau saya ada sepan hitam juga. Oh jadi bukan mengelola ini saja BUMDesnya. Di Bali Desa itu ada uang sepan hitam. Kalau boleh tahu per tahun omsetnya, omset Saya tidak tahu tapi memang ada aplikasi Ada itu. ya sekitar sekilas buat motivasi di desa kami. Saya jadi BUMDes. Tuh saya juga dari BUMDes. enggak tahu. Nggak bisa nentuan soalnya ini khusus bagian keuangan. Ya, bagian ini. Sekitar lah berapa gitu. Gaji mas berapa dari BUMDes? Kalau gaji saya cuma katakanlah ya kecil ya 70 80. Sehari. Iya. Nggak mesti kan iya. bisa naik kalau Nanti pengunjung itu rame naik bagiannya uang itu ada nanti sehari. akibat ke dana saving, untuk dana pembangunan, untuk nanti Kalau misalkan dirata-ratain 50.000 ya mas, 150.000, 100. Kadang gitu gaji, berwawancara misalnya lah. gaji 100 kan bisa. Tapi kan Wawancara ada sambil aja uang gitu. simpanan kan Simpanan nggak punya istilahnya. Nyampe kalau mau Bisa sebulan hitungannya nyampe 150. Yang BUMDes gitu. sebulan. 195 juta itu sebulan untuk gaji karyawan. Itu nanti makan makan 15.000 satu kali. Dikasih. iya kan. Kalau malam juga dapat lagi ke jatah Uang lembur. ronda. Kan Ronda yang malam. jaga malam Oh, sendiri. ada. malam juga pasti ada wisata. Istilahnya Ini kan sampai jam 9 nanti tutup. tutup terus ganti yang ronda ketemu jam 8 lagi kok. Tapi Jadi apa ada yang melayani sampai, terus. Ya. sampai saat ini ada gak misalkan maaf ya, bukan ngedoain apa gimana yang kecelakaan misalkan gimana Ya, kalau kecelakaan kecil-kecil ada seperti kesleo atau jatuh waktu perjalanan itu ada. kalau misalkan maaf ya jatuh ke tebing gitu jangan ada maaf. Belum ada Jangan ada. mudah-mudahan jangan ada. Kami di sini memang Soalnya ini kan saya tugas bukan pengaman khusus pengaman. terutama khusus yang anak-anak kecil. tinggi. Oh. Pengamannya ada khusus ya. Malam. Nggak boleh. Kita larang karena Toa. kesini kan kena hujan kena panas mungkin lama-lama buka bapuk. Biar tidak penasaran untuk warga desa saya khususnya, berapa omset? Kira-kira dari ini per tahun omset. Prediksi mas aja gitu. Saya sendiri tetap tidak bisa menjelaskan karena saya juga tidak bisa 1 M? Ada angka 1 M, 2 M per tahun? Gaji karyawan 120 juta 1 M 145 juta 130 per bulan. Belum bayar air, bayar listrik. kan omset penghasilan belum terpotong apa-apa gitu. Bayar listrik macam-macam.
air kalau musim kemarau itu dulu Masa sampai kok? bulan 21 airnya belum Berarti adalah di angka 3 M ya per tahun. Ayah aja. Ayahnya. Terus yang ini per hari ada gak 1.000 orang itu kalau yang masuk ada per hari? setelah PPKM ini ada per harinya 1.000 kali 10.000. Itu dalam pemberlakuan PPKM ya? 100 juta Oh, per setelah. hari. Wadah. Oke Mas, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat desa kami. Ini jadi referensi bagi masyarakat kami, Mas. Terus terang saja kami. Pak, iya kegiatan studi banding sumber anggarannya di mana, Pak? Sumber anggaran swadaya murni Pak, ini hasil bayar personil masing-masing sebab desa belum punya anggaran untuk studi banding gitu Pak. Ya, terus untuk hasil yang didapat dari studi banding ini apa untuk kemajuan desa? Ini banyak hal yang memang bisa dikembangkan untuk di wilayah kita, terutama ini tebing yang tadinya daerah cukup gersang bisa disulap menjadi objek wisata yang sangat menarik, dan di kita pun tidak kalah menarik juga jika seandainya wawasan kita sudah terbuka. Mungkin harapan kami dengan adanya studi banding sekarang ini bisa ditransferkan ataupun diadopsi untuk diterapkan di wilayah kita. Itulah. Pak Ketua BPD, apa sih manfaat yang bisa diambil dari acara studi banding ke Desa Sambirojo, tepatnya ke objek wisata Tebing Breksi untuk kemajuan Desa Sirnajaya pada khususnya? Mungkin saya merasa haru dan bangga ketika Desa Sirnajaya berani mengambil sikap untuk mengadakan studi banding ke desa maju ataupun desa berkembang, ya bagaimana awalnya itu desa yang dikunjungi oleh kami ini desa termiskin di Indonesia, karena memang dari tujuan masyarakat ataupun dari masyarakat yang ingin mengembangkan desanya, khususnya masyarakat menekankan ataupun masyarakat bisa mengembangkan daripada hasil apa yang dikembangkan di desa tersebut. Artinya ketika berbicara pengembangan desanya untuk masyarakat, jadi masyarakat di sini dituntut perannya dalam mengutamakan gotong royong. Nah, tadi saya sempat berbincang juga dengan masyarakat setempat yang memang beliau dari awal sampai akhir pembentukan wisata ini sempat mengikuti alur perjalanan. Maka hasil yang kami dapat untuk pengembangan di khususnya yang berada di Desa Sirnajaya yaitu menekankan kepada masyarakat menganut adat sistem gotong royong. Itu bukan berarti sistem gotong royong yang tidak bermoral ataupun tidak mengutamakan materi. Namun di sini masyarakat tidak dituntut untuk mengambil materi ataupun tidak dituntut berpikir pragmatik di wilayah-wilayah buruh lah, ataupun wilayah-wilayah daripada gaji yang memang untuk keberlangsungan desa yang memang dikembangkan oleh wisata ini. Nah, mungkin ini referensi bagi Desa Sirnajaya. Mudah-mudahan ketika kami sepulang dari sini bisa mengaplikasikan apa yang didapatkan dari desa yang kami kunjungi ini. Dan ini salah satu referensi bagi kami semua, khususnya dari pihak BPD, pemerintah desa, bahkan BUMDes, untuk mengembangkan desa itu sebetulnya harus ditindak serius gitu. Bukan ditolak daripada pemikiran pemerintah juga, tetapi diukur dari keseriusan masyarakatnya itu untuk mengembangkan ataupun untuk mensukseskan Desa Sirnajaya yang lebih maju dan berkembang. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perjalanan pulang dari desa wisata Tebing Breksi.
Sarapan dulu bosku di Malioboro sebelum mencari oleh-oleh buat keluarga. Kita makan-makan dulu, mengisi pondasi biar kuat jalan kaki. Biar kuat nawar-nawar. Mangga, wilujeng tuang, mangga.